Sahabat pariwisata dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita berada di Desa Sembalun, Lombok Timur. Tepatnya kita berada di depan Bukit Pegasingan, salah satu bukit yang sangat cantik di Desa Sembalun. Bersama saya telah hadir Ustadz Abdurrahman, salah seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat di tempat ini. Kita dengarkan penuturan beliau terkait beberapa hal di Sembalun ini. Persilahkan Ustaz. Terima kasih. Jadi saya ingin mencoba menjelaskan beberapa hal, bahwa kedatangan manusia pertama di Sembalun tidak ditemui manusia beragama lain. Jadi begitu datang pertama kali di abad pertama Hijriah, sekitar tahun 648 Masehi, di abad ke-7 Masehi, itu dari Persia, dari India dan dari Cina Pasai. Semuanya adalah dai. Nah, kemudian fase yang kedua pada abad yang ke-9 itu juga datang dari daerah timur, Sulawesi, Maluku, dan dari Sumatera. Kemudian berikutnya Jawa, dan fase yang ketiga pada abad ke-13 pasca meletusnya Gunung Rinjani yang dulu bernama Samalas, sekitar abad ke-13 atau tahun 1256-57, maka datang masyarakat dari Pulau Sumatera, atau tepatnya Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan dari Bali, Karangasem. Nah, berkenaan dengan hal yang telah terjadi, kesalahpahaman tentang waktu telu, di mana kebanyakan masyarakat mengira kalau waktu telu itu adalah orang Sembalun sholatnya 3 kali. Nah, tapi sebetulnya waktu telu itu adalah wetu telu atau metu telu. Jadi konsep Tuhan, alam, dan manusia yang dilakukan, ditata kelola oleh 3 pimpinan adat yang disebut dengan Wiktu Telu. Kalau dipanjangkan awik-awik tahu telu. Awik-awik itu adalah tata aturan, tahu itu adalah orang-orang, dan telu itu adalah 3. Nah, untuk urusan ketuhanan, agama, kematian yang ada hubungannya dengan mental spiritual, itu ditata kelola, diajarkan, diberdayakan, dan dikembangkan oleh pengulu adat dan dibantu oleh para kiai-kiai. Jadi pengulu adat mengangkat di setiap kampung ada kiai-kiai sebagai petugas-petugas agama. Kemudian yang kedua, urusan alam itu ditata kelola, diatur oleh pemangku adat yang dibantu oleh para mangku. Antara lain mangku Gumi, itu menyangkut masalah tata ruang, di mana seharusnya kita membuat perkampungan, di mana kita seharusnya membuat persawahan, di mana seharusnya kita membuat perkebunan dan sebagainya. Termasuk di mana kita harus mengembalakan ternak. Kemudian yang kedua ada mangku Gawar, itu yang secara khusus menata kelola tentang hutan. Salah satu upaya adalah barang siapa mau menebang satu pohon, maka dia harus sudah sebelum dia menebang menanam minimal 10 pohon. Nah, sampai jadi baru boleh dia menebang. Jika ada kemudian yang mau berburu tentang hasil hutan non kayu, misalnya rusa atau kijang atau ayam hutan, maka mempunyai aturan-aturan tertentu. Misalnya tidak boleh memburu rusa yang sedang berkumpul, tidak boleh memburu rusa yang sedang bunting atau punya anak yang kecil. Jadi yang boleh diburu adalah yang sudah menjadi predator atau yang kanibal. Biasanya dia terpisah dari kelompoknya. Kemudian berikutnya ada juga mangku gunung. Itu yang mengatur tentang, ada banyak situs sekali di seluruh pegunungan ini. Di Pegasingan ini ada namanya Tanak Papat, ada namanya Dandulang, ada namanya Ponggol, ada namanya Batua. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pemekal adat.
itu yang mengelola tentang manusia, pemerintahan dan tata sosial kemasyarakatan. Nah, itulah sepintas. Jadi waktu telu bukan waktu telu. Nah, waktu telu adalah pelesetan, pergeseran dari bahasa yang kemudian ditafsirkan seenaknya oleh orang-orang luar. Nah, sehingga sampai saat ini pengertian tentang waktu telu itu agak bersimpang siur. Baik. Terima kasih. Baik Ustadz Abdurrahman, jadi Sembalun ini baik dari sisi historis dia sangat menarik. Ditambah lagi dengan keindahan alamnya, ditambah lagi dengan kesuburan tanahnya, ditambah lagi dengan keramahan budaya masyarakatnya, dan yang terlebih lagi adalah ada Gunung Rinjani yang sangat melegendaris di sini. Ini pasti akan mengundang turis dan kedatangan orang yang luar biasa dari berbagai penjuru dunia. Apa harapan Ustadz Abdurrahman sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat agar ketertarikan dunia terhadap Sembalun ini tetap berdampak positif? Ya, terima kasih. Akhir tahun 2016, tepatnya tanggal 7 Desember 2016 di Madrid, Spanyol, itu telah memenangkan Sembalun, atas nama Sembalun telah memenangkan pariwisata internasional tentang pariwisata halal. Maka harapan kita dengan Rinjani sebagai taman nasional, bahkan menjadi geopark yang tujuannya adalah memuliakan bumi, mengkonservasi atau melindungi apa yang ada di sana, dan yang penting juga adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, dalam hal ini maka sangat ironis sekali kalau wisata halal ini tidak ada yang terlibat orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum agama Islam. Oleh karena itu, mulai sekarang, karena mulai dari kata sasak yang sudah jelas adalah bersatu dalam tauhid, mulai dari kata lombok adalah ajaran agama si lombok, agama Islam maksudnya. Kata Sembalun, ya ada yang menerjemahkan adalah Sembalun berarti menyembah kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama berjamaah. Nah, oleh karena itu pariwisata Sembalun, pariwisata Rinjani, pariwisata Pergasingan harus mengikuti tata kelola yang diatur sesuai dengan jati diri masyarakat Sembalun itu sendiri, yaitu Islam. Begitu. Makasih. Para sahabat pariwisata di mana saja berada, baru saja kita mendengarkan uraian dari salah seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sembalun, baik itu dari sisi historisnya maupun dari sisi keindahan alamnya dan harapan-harapan beliau ke depan agar pariwisata di Sembalun dapat dikelola seoptimal mungkin menjadi destinasi pariwisata halal dunia. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita harapkan saat ini dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.